Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ada sukacita di tengah kita, amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau kita pada sore hari ini boleh dipertemukan kembali di rumah Tuhan. Ini semua karena kemurahan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri.
Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita surga di tempat ini. Amin.
Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Amin.
kasih Tuhan Bapak Pembantu berdoa Tuhan bersama. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur hanya kami yang berada di Allah. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana ada Tuhan pada saat ini karena Tuhan ya Allah. Dan kami sudah memuji dan mengucapkan nama Bapa. Seberapa banyak pujian yang kami naikkan Tuhan, kami percaya Tuhan akan membawa berkat dan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Lalu sebentar kami akan berikan persembahan Tuhan, kuduskan tangan kami. Terlebih pikiran dan hati kami Bapak, serahkan semua dengan kuasa. Kami akan berikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you.
kuasa untuk saudara dan saya, untuk kita datang kepada firman-Nya, dan di dalamnya ada kehendaknya, ada rencananya. Itulah yang terbaik buat saudara dan saya. Jadi kita bersyukur oleh puji-pujian, kita telah dihentar masuk lebih dalam, dan lebih dalam lagi untuk sebentar menerima firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian. Saat umat Tuhan di tempat ini, jemaat GPDI Eklesia menaikkan pujian dan penyembahan, semuanya hanya untuk-Mu, hanya bagi-Mu, sebab Engkau satu-satunya Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Juru Selamat yang begitu dalam cintanya, sampai mati pun Engkau rela, sehingga kami semua ditebus dan diselamatkan, sehingga kami boleh ada saat ini di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji menyembah Engkau. Sebentar kami akan mendengar firman. Kami percaya firman-Mu adalah kata-kata-Mu, firman-Mu adalah isi hati, pikiran-Mu ya Tuhan, yang Tuhan mau share kepada jemaat di tempat ini, supaya jemaat di tempat ini beroleh makanan rohani, dan di dalamnya ada kekuatan yang akan memampukan mereka menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, menghadapi kesukaran-kesukaran, di mana dunia ini seringkali mau menggoda, mau melemahkan, mau menjatuhkan iman kami. Tapi kalau kami punya firman, dan firman-Mu itu ada di dalam kami, maka kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi kekuatan yang baru untuk kami sebentar menjalani kehidupan ini dengan tetap mengandalkan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kau berkati seluruh tim pujian dan musik, Tuhan yang akan pakai lebih lagi untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, dan kami siap mendengar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap katakan Amin. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik buat saudara dan saya. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan saya bersyukur boleh melayani di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Gatot, ya, Ibu Lana juga, dan keluarga, di mana kami selalu berhubungan, ya, walaupun tempatnya berjauhan, tapi tidak menghalangi untuk satu hubungan yang baik, ya. Dan saya bersyukur ini untuk kali ketiga pada tahun ini saya melayani, dan saya senang kita semakin mengenal, amin ya Bapak Ibu, semakin tahu apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Demikian juga saya bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian di jemaat di tempat ini. Dan kalau kita mengalami pekerjaan dari Tuhan yang sama, maka saya percaya jalannya sama buat saudara dan saya. Amin. Tujuannya sama buat saudara dan saya, ya. Dan kita akan menerima berkat yang sama, kemuliaan yang sama yang Tuhan sediakan buat kita sekalian. Ya, jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, sehubungan dengan pelayanan di tempat ini yang belum ada penggembalaan definitif, maka sesuai dengan ketentuan di Sinode GPDI dari Majelis Wilayah, mendapat tugas untuk setiap bulan melayani di tempat yang belum ada gembala definitifnya, ya. Dan saya bersyukur buat kerjasama dengan keluarga almarhumah, buat jemaat di tempat ini. Saya juga berterima kasih buat sambutan
Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih buat segala yang saya boleh lihat, saya boleh rasakan, ya. Saya rasa semakin lama kita mengenal, maka kita semakin dekat satu dengan yang lain. Amin ya, Bapak Ibu. Ya, sama seperti jodoh ya, atau sama seperti suami istri ya. Semakin hidup bersama, semakin mengenal, maka semakin baik hubungannya. Ya, dan saya berdoa yang terbaik yang daripada Tuhan itu akan Tuhan berikan kepada jemaat di tempat ini. Ya, kita terus berdoa dan Tuhan yang akan mendengar doa kita sekalian, Tuhan juga yang akan menjawab dan memberkati. Puji Tuhan. Kita sebentar akan menerima makan roti dan minum anggur, yaitu lambang dari tubuh dan darah Kristus. Dan ada firman Tuhan yang akan menghentar untuk kita sebentar menerimanya. Maka firman Tuhan sore ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Saya beri judul sedekat tarikan nafas, ya, sedekat tarikan nafas, ya. Saya ajak Bapak Ibu untuk mengucapkannya bersama-sama. 2, 3, sedekat tarikan nafas, ya. Keterangan di bawah itu orang Kristen dengan Tuhannya, ya. Orang Kristen yang saya maksud tentu orang percaya, anak Tuhan, jemaat, hamba Tuhan, pelayan, ya, semua yang datang beribadah ke gereja, semua yang di KTP-nya agamanya itu Kristen, ya, semua anak-anaknya Kristen, ya, Bapak Ibu sekalian, kita semua sesungguhnya mempunyai fasilitas untuk dekat dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, dekat itu perlu. Ya, kita dekat dengan Tuhan kita itu perlu. Apalagi Tuhan kita itu Tuhan yang tidak nampak. Ya, sehingga kita perlu beriman. Nah, ketika kita beriman, maka kita perlu melihat kepada firman Tuhan, mendasarinya dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa dikatakan sebagai orang Kristen yang dekat dengan Tuhan karena imannya percaya dan imannya dekat kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, mari kita akan mulai dengan satu ayat di dalam Mazmur 150 ayatnya yang ke-6, ya, Mazmur 150 ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama, Bapak Ibu. Ya, tulisannya agak kecil, tapi Bapak Ibu yang bisa baca boleh, yang nggak bisa baca lewat Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Ya, saya di depan di layar sini juga jelas sekali. Ya. Kita baca bersama ayat ini, 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ya, ayat ini seringkali menjadi dasar untuk kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Pujian itu bagi kalangan kita seringkali itu merupakan wujud di mana kita bernyanyi tentang Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, dan juga menjadi wujud kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi pujian itu nyanyian dan juga wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa orang-orang Kristen bukan sekedar menyanyi ketika mereka datang ke gereja, bukan sekedar menyanyi ketika kita mendengar lagu rohani, bukan sekedar menyanyi ketika kita suka dengan ayat-ayat dari satu lagu, ya, seperti lagu yang baru saja tadi kita nyanyikan, "Ku telah mati dan tinggalkan." Itu begitu populer ya, 10 tahun, 15 tahun lalu ya, sampai menjadi theme song-nya sinetron ya. Nah, jadi
bukan sekedar kita tahu lagu tersebut, ya, hafal kata dan kalimatnya. Ya. Kalau hanya sekedar tahu, maka kita seperti orang yang bernyanyi. Dan orang yang bukan Kristen pun bisa nyanyi, saudara-saudara. Betul? Ya. Orang yang bukan Kristen, orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun bisa nyanyi. Tapi beda dengan saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi kita bukan sekedar bernyanyi, kita juga bukan sekedar bersyukur. Amin, saudara-saudara. Ya, sebab bersyukur seringkali disamakan dengan kita mengucapkan terima kasih. Ya, kita berterima kasih kepada seseorang yang sudah menolong kita. Kita berterima kasih kepada seseorang yang sudah membantu kita. Ya, itu seperti satu hal yang lazim lah untuk kita lakukan. Ya, tetapi kepada Tuhan, ya, memang kita harus membiasakan diri bersyukur kepada Tuhan. Tapi jangan itu menjadi satu kelaziman yang akhirnya jadi rutinitas yang biasa saja. Ya, sehingga Tuhan pun mendengar rasa syukur saudara seperti ucapan yang kering, ya, tidak mendalam. Ya. Jadi mari kita dalami ayat ini. Ketika firman Tuhan katakan bahwa biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ya. Kita akan lihat bahwa ayat ini bukan sekedar berbicara memuji. Ya. Ayat ini juga berbicara tentang siapa yang memuji. Dan yang memuji itu dengan jelas dikatakan adalah yang bernafas. Ya. Yang bernafas, saudara-saudara. Ya. Yang menghirup dan melepas udara sehingga kita menerima oksigen yang dibutuhkan oleh paru-paru kita. Lalu kemudian dari paru-paru kita itu disalurkan sampai ke seluruh tubuh kita. Dan jadilah kita sebagai makhluk yang hidup. Yang percaya katakan amin. Ya, bahwa segala yang bernafas, yang menerima oksigen dan menghembuskan CO2, ya, nah, menghembuskan O2, menerima O2 dan melepaskan CO2, ya. Oke. Itu sudah puluhan tahun. Ya. Daripada Tuhan, yang percaya katakan amin. Ya, kita menerimanya daripada Tuhan. Dan kalau kita menerimanya daripada Tuhan, maka sesungguhnya itu menunjukkan bahwa kita bukan orang yang jauh daripada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Tuhan di mana, kita di mana. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang yang bernafas? Biasanya kalau seseorang yang mendapat bantuan oksigen, maka alat bantu pernafasan atau oksigen itu akan ditaruh sedekat-dekatnya dengan hidung kita, ya, bahkan seperti masker. Bahkan ada selang juga yang dimasukkan. Supaya apa? Supaya nafasnya itu masuk. Jadi kalaupun sumber dari udara yang kita butuhkan itu dari alat medis, maka akan dipasang begitu dekat, ya, dengan yang membutuhkan, dengan si pasien. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau kita ini adalah makhluk yang hidup, dikatakan bernafas, maka Tuhan telah menaruh sesuatu yang begitu dekat. Ya. Bahkan Dia sendiri begitu dekat dengan saudara
dengan saya sehingga kedekatannya itu seperti kita menarik nafas, kita menerima, kita sesungguhnya merasakan kehadiran Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau tadi Bapak Ibu datang, ya, lalu kemudian dimulai dengan memuji Tuhan, ya, mungkin itu ya boleh dikatakan semacam awal untuk Bapak Ibu bisa menjauh dari keadaan-keadaan Bapak Ibu yang di luar, menjauh dari kesibukan-kesibukan, menjauh dari beban pikiran, menjauh dari masalah yang Bapak Ibu sedang alami pada hari ini, ya. Dan ketika engkau menjauh dari satu keadaan, maka engkau sedang mendekat kepada keadaan yang lain. Engkau menjauh dari masalahmu, engkau sedang mendekat kepada Tuhan Allah yang akan menjadi jawaban dari masalahmu. Yang percaya katakan amin. Dan lebih lagi ketika kita menaikkan puji-pujian, ya, gak kebetulan kalau tadi WL mengajak kita menyanyi lagu pertama, Terima Sukacita Sorga. Ya, saya kalau mendengar kata sorga atau menyanyi di mana ayat itu ada kata sorganya, saya itu membayangkan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan seperti yang saya lakukan. Jadi saya membayangkan, ya, sorga itu menjadi suasana yang melingkupi saya, ya. Sorga itu menjadi suasana yang sedang mengisi ruang di tempat di mana saya berada, ya. Dan sorga itu bukan sekedar kata, bukan sekedar ungkapan, tetapi sorga itu merupakan suasana, sorga itu merupakan atmosfer. Ya. Kalau di gereja-gereja di Malang Kota, ya, karena suhunya sudah rata-rata panas, ya Bapak Ibu, jadi pasang AC, ya. Pasang di tempat kami juga pasang AC Bapak Ibu, sehingga ketika masuk ke dalam ruangan tempat ibadah terasa sejuk, ya. Sebab di luar panas, masuk ke dalam ruangan sudah dipenuhi dengan semburan AC, ya, maka suasananya itu menjadi berubah, menjadi berbeda, ya. Tapi lain dengan di sini tadi, ya Bapak Ibu sekalian, ya, memang udara yang segar dan alami itu nggak ada duanya lah, ya. Mau AC sebagus apapun yang dibeli, yang bisa dibuat oleh pabrik elektronik, ya, memang di sini sejuknya itu terasa, ya. Saya belum pernah merasakan udara yang sesegar di sini dibandingkan dengan di kota, ya. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah, ya, Bapak Ibu menerima bukan yang buatan, tetapi menerima udara yang segar datang dari alam. Yang bersyukur katakan amin. Ya. Ada yang bilang katanya kalau sering menghirup udara segar itu umurnya lebih panjang. Umurnya lebih panjang. Saya doakan Bapak Ibu umurnya panjang-panjang, ya, seperti almarhumah Ibu Gembala. Tapi saya juga didoakan supaya umur saya panjang, ya, sampai Tuhan datang. Nah, gitulah. Jadi ketika kita menghirup udara sebagai nafas kita yang berasal dari Allah, maka itu satu hal yang saya dan saudara harus pegang. Kalau tadi saya doakan di atas puji-pujian Tuhan bertahta, tapi ketika kita memuji Tuhan sebagai orang yang bernafas, maka
kita sedang berada begitu dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, sampai ada lagu-lagu yang mengungkapkan bahwa kita ini dipeluk oleh Tuhan. Ya. Kita ini jadi biji matanya Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita ini jadi bagian dari kasih-Nya Tuhan. Ya. Dan saya rindu Bapak Ibu selalu merasakan setiap kali Bapak Ibu memuji Tuhan, maka Tuhan dapat kita jumpai. Tidak jauh, tetapi Dia begitu dekat. Amin, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk pada slide yang kedua. Mengapa kita bisa merasakan begitu dekat, ya, dengan Tuhan? Hanya dengan ketika kita memuji Tuhan. Sebab yang memuji itu adalah orang yang bernafas. Ya, yang memuji itu adalah orang yang bernafas. Ya, tidak mungkin orang yang tidak bernafas memuji Tuhan. Ya, tidak mungkin yang tidak bernafas itu dapat menyanyi dan bersyukur. Ya, tetapi hanya orang yang bernafas, saudara dan saya, yang dikatakan biarlah saudara dan saya yang bernafas kita memuji Tuhan. Ya, dan mengapa? Ya, mengapa kita dikatakan sebagai orang yang bernafas itu begitu dekat dengan Tuhan? Nah, sebagai ayat bacaannya, mari kita buka Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, saya bacakan bagi Bapak Ibu semua. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yang percaya katakan amin. Ya, kita membaca ayat ini, kita bukan hanya dibawa kepada satu memori, tetapi inilah faktanya tentang penciptaan manusia, penciptaan asal mula saudara dan saya, bahwa Tuhanlah yang membuat engkau, Tuhan yang membuat saya, Tuhan yang membentuk kita, ya, dalam wujud janin di dalam kandungan ibu kita. Dia membentuk sedemikian rupa sampai saatnya kemudian kita bernafas karena ada hembusan, ya, karena ada hembusan yang kita terima dari Allah. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi yang pertama, mengapa kita begitu dekat? Ya, mengapa kedekatan kita dengan Tuhan itu satu keistimewaan? Ya, sampai ada istilah, kalau orang Kristen itu berdoa, maka doanya itu menyebut Bapa. Ya. Nah, kalau yang agama lain saudara tahu sendiri, ya. Jadi begitu dekatnya kita dengan Allah kita karena nafas itu dihembuskan, ya, dihembuskan. Tadi saya sudah jelaskan tentang hal ini, tetapi inilah ayatnya, bahwa kita menerima dari Allah. Amin, saudara-saudara. Ya, memang secara ekosistem kita menerima dari alam, ya, dari tumbuh-tumbuhan yang melepaskan O2 yang kemudian itu kita hirup.
menjadi nafas buat kita sekalian. Tetapi yang namanya ekosistem itu kan satu perputaran. Dan perputaran itu pasti ada awalnya, ada yang memulai. Kalau Bapak Ibu naik kendaraan, kan kendaraan itu dijalankan, bisa berjalan karena ada roda, ada roda. Dan roda itu pergerakannya memutar, ya, terus dia memutar, ya. Nah, tapi walaupun roda itu pergerakannya itu memutar begitu saja, maka kita tahu bahwa roda itu bisa berputar karena di starter, ya, dimulai. Nah, kita bisa bernafas dalam roda pernafasan ekosistem yang kita pelajari dari ilmu alam, itu satu perputaran. Tapi inilah yang menjadi awal dari perputaran tersebut, yaitu Allah menghembuskan nafasnya sehingga nafas itu menjadi hembusan manusia, dan manusia itu bisa hidup. Amin, saudara-saudara. Ya, amin ya, puji Tuhan. Jadi kita menerima hal yang seringkali buat kita ini biasa. Bahkan kadang kita lupa, atau parahnya kita gak menghargai. Ya, kita gak menghargai kalau kita bersyukur. Nanti saja kalau saya sembuh, saya bersyukur. Nanti saja kalau saya kaya, saya bersyukur. Nanti saja kalau saya sudah punya rumah, maka saya bersyukur. Tidak, saudara-saudara. Ya. Saudara punya kekayaan, saudara punya jabatan, saudara punya tubuh fisik yang fit, yang baik. Tapi kalau tidak ada nafas, ya, tidak ada nafas, bagaimana kita akan menikmatinya? Dan nafas itulah yang terpenting. Ya, mari katakan bersama yang terpenting, 2, 3. Yang terpenting, ya, yang terutama, ya, yang sangat-sangat kita butuhkan. Kalau sekarang dijual, ya, berapa Bapak Ibu? Kalau yang tabung isi ulang itu katanya 20 ribuan. Nggak tahu dipakai berapa kali. Semakin besar tabungnya semakin mahal, ya, sampai ratusan ribu sampai jutaan. Itu yang dijual. Kalau si pasien membutuhkan, dia harus membeli. Kalau saudara membutuhkan, saudara nggak usah beli. Amin. Ya, saudara tinggal menarik nafas dan menghembuskan, sebab kita sesungguhnya menerima yang daripada Tuhan. Saudara tahu, kalau kita menerima sesuatu yang daripada Tuhan, apakah kita harus beli? Ya. Tidak. Ya. Kita tidak perlu beli. Ya. Saudara-saudara, kemarin saya ke kantor imigrasi, ya, dan saya mengurus sesuatu, dan kita ikuti prosesnya. Lalu dikatakan, oh besok selesai. Istri saya heran, loh, padahal tadi mereka mengeluarkan materai, ya, mereka menggandakan dokumen kami, gitu ya, fotokopi. Ya. Biasanya kan kalau fotokopi kan
apa yang kita kira gitu ya. Dan ternyata tidak minta sepeser pun, ya, tidak minta sepeser pun. Sampai kemudian akhirnya selesai, tidak bayar apapun. Ya. Wah, luar biasa. Saya langsung memberkati kantor imigrasi itu ya. Ya, apalagi ya itu seharusnya pemerintah begitu ya. Ya kita berdoa supaya pemerintah kita ini banyak memberi gratisan. Wow. Ya. Harusnya pemerintah kita demikian. Apalagi itu Tuhan. Ya. Saya percaya saudara perlu apa? Ya. Saudara nggak perlu tukar dengan iman saudara. Amin. Ya. Saudara nggak perlu tukar dengan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu saudara dapatkan. Saudara tidak perlu memberi tumbal. Ya. Tidak perlu, saudara-saudara. Saudara juga nggak perlu gadai-gadai, ya. Nggak usah gadai surat-surat rumah, ya. Nggak usah gadai surat kendaraan, ya. Puji Tuhan, ya. Nanti masalahnya kalau banyak kalau saudara lakukan yang sedemikian. Kalau saudara mau berkat Tuhan, minta sama Tuhan. Amin. Saudara-saudara berdoa sungguh-sungguh, maka berkat itu akan datang di dalam kehidupan saudara. Yang kedua, mengapa kita dikatakan begitu dekat dengan Tuhan? Karena setiap tarikan nafas, ya, menghubungkan manusia dengan Allah, ya, menghubungkan kita dengan Allah. Ya, coba saudara menyadari setiap kita menarik nafas, ya, coba saudara lakukan ini. Coba saudara menarik nafas. Ya, 1, 2, 3. Ya. Ini kan sesuatu yang biasa. Tapi saudara baca ayat ini, ya, ayat ini, Kejadian 2 ayat 7, maka saudara tahu yang saya hirup, yang saya tarik dengan nafas kita, itu ternyata berasal daripada Tuhan. Ya. Jadi saudara bisa bayangkan, ketika kita menghirup nafas, Tuhan supply. Amin. Ya. Ketika saudara menghirup nafas, Tuhan supply. Ya. Ketika saudara menghirup nafas, Tuhan supply. Ada seorang yang mengerti tentang kesehatan itu mengajarkan kepada saya, Pak Willy, ya, lakukan terapi ini. Setiap bangun pagi, ya, yang namanya ini mengerti kesehatan, ya. Jadi kalau mengerti kesehatan, pendekatannya kesehatan. Setiap bangun pagi. Kenapa? Ya, berdiri dan tarik nafas sedalam-dalamnya katanya. Ya. Itu bagus dan akan berdampak sepanjang hari. Dia bilang seperti itu. Ya. Jadi kalau kita bernafas itu Bapak Ibu, kadang kalau misalnya kapasitas paru-paru kita itu misalnya fullnya ya 4 liter gitu ya, 4 liter katanya dulu gitu ya di biologi 4 liter ya. Kalau kita sekedar tarik nafas itu yang keluar masuk itu hanya 2-3 liter katanya ya, 2-3 liter. Tapi kalau kita menarik nafas dalam-dalam ya, kita seperti mengosongkan paru-paru kita, lalu kita menghirup udara yang baru mengisi paru-paru kita. Itu katanya ya, dari sononya ya. Tapi mari kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Setiap saudara menghirup nafas, maka saudara bayangkan dia mensuplai ya. Jangan dokter yang mensuplai, amin ya. Jangan rumah sakit yang mensuplai ya. Jangan perawat yang mensuplai ya. Jangan tabung oksigen yang mensuplai. Biar Tuhan yang mensuplai ya, sehingga saudara tahu bahwa saudara sedang menerima yang terbaik dari Allah, karena Dia tidak jauh, Dia dekat dengan saudara. Saya katakan yang ketiga menunjukkan keistimewaan
saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Katakan istimewa. 2, 3. Istimewa. Ya, loh, bukankah yang namanya makhluk hidup, binatang juga makhluk hidup? Iya, binatang makhluk hidup. Tumbuh-tumbuhan makhluk hidup? Iya, tumbuh-tumbuhan itu juga makhluk hidup. Ya. Justru karena kita tidak sama dengan binatang, kita tidak sama dengan tumbuh-tumbuhan, maka kita menjadi istimewa. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kenapa kita menjadi istimewa? Apa bedanya dengan binatang? Karena ada binatang juga yang mempunyai sistem pernafasannya yang mirip-mirip dengan manusia. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan kan memang beda ya. Tapi juga mereka ada sistem seperti itu. Kenapa mereka tidak sama dengan kita? Karena binatang dan tumbuh-tumbuhan itu tidak dibentuk oleh Tuhan lalu dihembuskan nafas. Binatang dan tumbuh-tumbuhan itu dijadikan Tuhan, ya, dijadikan Tuhan, dan otomatis, ya, karena Tuhan itu kan menjadikan sesuatu utuh dan lengkap, ya. Kalau manusia itu dijadikan sempurna, ya. Tapi kalau binatang, tumbuh-tumbuhan, Tuhan jadikan utuh dan lengkap, ya, sesuai dengan kodratnya, kodrat daripada binatang. Ketika binatang itu tercipta, tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh, maka otomatis mereka menggerakkan sistem di dalam tubuhnya, lalu kemudian bernafas. Ya. Mereka menjadi makhluk yang hidup. Tapi kelak saat mereka mati, ya, saat mereka mati, binatang mati, tumbuh-tumbuhan itu mati, dipotong atau ditebang, maka sudah tidak ada lagi nafasnya. Tetapi manusia, saudara dan saya, ketika kita mati, maka firman Tuhan katakan, roh yang ada pada kita, yang dihembuskan oleh Tuhan, itu akan kembali kepada Tuhan. Dan kita menjadi memiliki tubuh baru. Jadi kenapa kita seringkali diajar bahwa ketika manusia harus mengalami kematian, maka itu hanya tidur saja. Ada yang berkata bahkan itu hanya memejamkan mata di bumi lalu membuka mata di sorga. Bagus juga, ya. Memejamkan mata di bumi, membuka mata di sorga. Artinya hidup manusia itu nggak selesai sampai di kematian. Amin, saudara-saudara. Ya. Karena dia menerima nafas dari Tuhan. Sedangkan nafas dari Tuhan, sebagaimana Tuhan itu kekal, maka nafasnya yang adalah rohnya itu juga kekal, dan kekekalanlah yang kelak menjadi bagian dari saudara dan saya. Percaya katakan amin, ya, puji Tuhan. Jadi itulah gambaran dari kedekatan kita dengan Tuhan, ya, puji Tuhan. Saya percaya saya mau selalu dekat dengan Tuhan, ya, dan saya berdoa saudara selalu dekat dengan Tuhan. Ya, nah, saya mau tutup dengan
ada satu kisah yang cukup menjadi gambaran dari apa yang saya sampaikan pada sore hari ini di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, dari beberapa perikop, ya, ada satu kisah tentang dua orang murid yang berjalan ke Emmaus. Dan kalau kita mengerti sepintas, kedua murid dari Yesus ini sedang dalam keputusasaan. Ya. Jadi itu dilambangkan dengan mereka meninggalkan Yerusalem dan berjalan ke Emmaus. Yerusalem itu adalah gambaran rumah Tuhan, ya. Sedangkan Emmaus itu rumahnya mereka, kampungnya mereka. Jadi mereka udah gak ada yang diharapkan, ya, di rumah Tuhan. Ya, saya nggak dapat apa-apa, saya kering, saya pulang aja udah, kembali ke hidupnya saya yang lama. Jadi seperti itulah. Nah, ketika mereka sedang berbincang-bincang di jalan, ya, mereka membicarakan hal itu. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus menghampiri mereka, ya, Yesus menghampiri mereka dan Yesus mendengar apa yang mereka sampaikan. Singkat cerita kita tahu bersama, akhirnya Yesus ingatkan mereka kepada apa yang telah disampaikan. Yesus itu nggak dikenal oleh mereka, karena memang kehilangan pengharapan itu membuat kita kadang lupa sama Tuhan. Nah, apa banyak di antara saudara ketika saudara izinkan masalah menguasai hidup saudara, maka saudara lupa sama Tuhan. Lupa wajahnya, lupa firman-Nya, lupa jam kebaktian, lupa kalau saya ini melayani, ya, lupa berdoa, ya, lupalah. Ya. Itu gambaran dari dua orang murid Yesus yang pulang ke Emmaus karena mereka putus asa. Tapi Yesus ingatkan firman Tuhan, pengajaran yang engkau sudah terima, yang engkau sudah dengar, itu jangan dilupakan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sudah menerima pelayanan-pelayanan yang sudah bertahun-tahun di tempat ini, ya. Sejak almarhum ayah dari Bapak Gatot, ya, sampai ibunda, ya, sampai kepada hari-hari belakang ini. Ya, kita bukan sekolah minggu harus menghafal ayat, ya, tapi biar firman Tuhan itu selalu menjadi hal yang jangan gampang lupa. Ya. Kalau masa keluar dari pintu gereja sudah tidak ingat apa-apa. Ya. Saya percaya firman Tuhan itu akan mengubah keadaan seburuk apapun. Ya. Bahkan yang sedang kehilangan pengharapan dan sedang putus asa, seperti dua orang murid ini, maka mereka dilawat oleh Tuhan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Saya bacakan dari ayatnya yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayatnya yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ya. Lalu kemudian ayatnya yang ke-32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Amin, saudara-saudara. Saudara, ketika seseorang mengalami dampak buruk dari kehidupan di bumi, nggak jauh beda.
keputusasaan, tertekan, stres, ya. 2 hari lalu ada seorang dokter ya, di NTT ya, itu mengambil jalan bundir. Kalau pendidikan kurang apa? Ya. Kalau pelayanan juga saya rasa dihargai pelayanan dari dokter-dokter. Tapi ketika ada pressing, itu mewakili keadaan dunia, maka dia mengambil keputusan. Aku nggak kuat. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Bahwa saudara perlu kekuatan yang dari Tuhan. Dan Tuhan itu gak jauh. Tuhan itu dekat. Sengaja saya bawa dari ayat Mazmur 150 tadi sampai kepada Injil Lukas pasal 24, di mana di dalamnya itu Yesus melakukan perjamuan, makan roti dan minum air anggur. Rupanya itu menjadi cara untuk murid itu terbuka matanya. Sebelumnya hatinya sudah berkobar-kobar, lalu kemudian kalau saudara ikuti terus, maka mereka bangkit, ya. Kayaknya mereka tidak jadi bermalam di Emmaus, tapi mereka segera kembali ke Yerusalem. Karena kita tahu di dalam Injil Yohanes, malam itu juga Yesus datang menjumpai murid-murid. Walaupun mereka sedang dalam ketakutan, tetapi Tuhan berkata damai sejahtera bagi kami. Luar biasa, ya. Walaupun ketika itu tiba-tiba Yesus itu lenyap, hilang, itu satu hal di mana kita memang harus terus beriman kepadanya, ya, saudara-saudara, terus beriman kepadanya, terus mengembangkan iman kita, melatih iman kita dengan ibadah, dengan pelayanan, dengan persekutuan, dengan berjemaah, ya. Kita mengembangkan iman kita supaya apa? Supaya ketika ada tekanan di luar sana datang, kita tidak akan kalah. Amin, saudara-saudara. Kita akan kuat, kita akan bangkit. Hati saudara dan hati saya tetap berkobar dan akan terus berkobar. Karena apa? Karena yang ada di dalam kita itu bukan barang murahan, ya. Nafas daripada Tuhan itu adalah yang terbaik daripada Tuhan, dititipkan di dalam kehidupan saudara, supaya dari sana saudara selalu menjadi orang-orang yang mau dekat kepada Tuhan dan selalu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut roti dan air anggur. Sebelumnya kita nyanyikan satu lagu, ya. Karya terbesar dalam hidupku. Saya jemput Bapak Ibu, kita berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan.
merasa bahwa Tuhan itu begitu jauh, ya, Tuhan gak menolong, ya, keadaanku gak berubah, aku begini saja. Seringkali kita menyalahkan karena apa? Karena Tuhan jauh, Tuhan gak dekat, sehingga Tuhan gak memperhatikan keadaan saya. Tuhan gak tahu apa yang saya alami. Saudara, saya mau katakan kepada saudara-saudara, ya, memang Tuhan itu jauh. Tadinya dia jauh. Dosalah yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan melihat bahwa pertolongan itu hanya bisa terjadi kalau ada kedekatan, bukankah saudara memahami bahwa Yesus datang turun ke dalam dunia dari surga? Amin. Ya, dia mengambil langkah, ya, menempuh jarak yang begitu jauh dengan merendahkan dirinya menjadi manusia, dari kemuliaan, dari kesucian mau menjadi manusia yang hina, demi dia dekat dengan manusia, demi dia menghampiri saudara. Bahkan bukan itu saja yang dia lakukan. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia datang menghampiri setiap manusia, keadaan demi keadaan, kesusahan demi kesusahan, sakit demi sakit, kelemahan demi kelemahan. Tuhan hampiri rumah-rumah mereka. Tuhan datang, Tuhan dekat, Tuhan berdoa, Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Jadi Tuhan mau dekat supaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang saudara perlukan. Tapi alami dulu kedekatan dengan Tuhan. Amin. Ya, alami dulu. Ya, jangan saudara merasa jauh. Bangkitkan terus iman saudara. Kuatkan iman. Biarlah ibadah ini akan menguatkan iman saudara. Bahwa Tuhanku bukan Tuhan yang jauh di sana, tetapi Tuhanku, dia sedekat tarikan nafasku. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar, haleluya, dalam hidupku, pertolonganmu yang selamatkan turun, pertolongan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus dia mau dekat bahkan dengan orang yang sedang berjalan menjauhinya. Demi dia mau dekat, dia hampiri kedua muridnya. Demi dia mau dekat, dia dampingi mereka, sekalipun perjalanan mereka itu sedang menuju kepada perjalanan yang bukan Tuhan kehendaki. Nah, tetapi Yesus ikuti terus sampai kemudian mereka mau berhenti. Dan saat mereka berhenti, Tuhan adakan perjamuan buat mereka. Saudara mungkin sudah mengambil perjalanan jauh, saudara lelah dan capek. Tapi jam-jam ini adalah jam di mana saudara mau berhenti. Saudara tidak berhenti sendirian. Saudara berhenti dengan sesama orang-orang yang mungkin juga letih dan lelah. Tetapi jangan lupakan, kita sedang berhenti karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Percaya dengan amin. Dan Tuhan akan mengadakan perjamuan. Mari kita pegang roti yang ada, yang sudah dibagikan di depan tadi ya. Saya percaya firman Tuhan yang teksnya tertulis di roti saudara-saudara itu juga menjadi firman Tuhan buat saudara sekalian. Ayat saya
rupanya nggak terlalu jauh berbeda dengan Mazmur 150 tadi ya. Mazmur 149 pasal 148 bunyinya juga, biarlah semua memuji Tuhan ya, biarlah semua memuji Tuhan. Luar biasa ya, Tuhan. Saya percaya ayat saudara juga ayat yang luar biasa, amin ya, Tuhan. Mari kita pegang roti di tangan kanan, kita angkat tinggi. Saya akan bacakan firman Tuhan, kemudian dengan iman kita akan makan bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya firman Tuhan, kita lakukan dengan iman, kita akan makan bersama, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu makan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh yang dipecah-pecahkan. Sesungguhnya Engkau menderita, sesungguhnya Engkau mengizinkan tubuhmu dianiaya, supaya ketika kami makan roti yang dipecah-pecahkan, tubuh yang dipecah-pecahkan, sebagaimana tubuh itu satu, maka kami sebagai jemaat di tempat ini satu sebagai tubuh Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan air anggur dengan tangan kanan kita tinggi. Saya akan bacakan firman Tuhan, kemudian kita akan minum dengan iman bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat persekutuan. Terima kasih, persekutuan ini menunjukkan Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Engkau dekat dengan kami dan kami tidak mau jauh daripada-Mu ya Tuhan. Kami mau selalu bersama dengan Engkau. Kami mau selalu merasakan Engkau. Kami selalu mau berjumpa dengan Engkau. Kami tidak mau ya Tuhan, ketika harus menghadapi tantangan kehidupan ini, menghadapi masalah, menghadapi tekanan, menghadapi situasi-situasi, bahkan kelemahan, sakit ya Tuhan yang kami alami di dunia ini, dan kami menghadapinya seorang diri, mengandalkan kekuatan kami sendiri, mengandalkan materi keuangan yang ada pada kami. Oh tidak Tuhan, itu semua tidak berarti apa-apa, itu tidak akan memberi dampak perubahan, tetapi hanya Engkau saja Tuhan, hanya Engkau saja, hanya Engkau saja yang mampu memulainya, hanya Engkau saja Tuhan yang mampu memberikannya kepada kehidupan kami. Biarlah Engkau sendiri yang mensuplai apa yang kami butuhkan, Engkau yang mendistribusi apa yang kami butuhkan, Engkau yang memberikan, Engkau yang mengaruniakan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami perlu Engkau ya Tuhan. Sungguh kami perlu Engkau. Sungguh kami perlu Engkau. Jangan biarkan kami, jangan tinggalkan kami. Biar kami selalu menjadi orang-orang yang selalu
mengerti bahwa sesungguhnya Engkau dekat, sesungguhnya Engkau ada bersama dengan kami. Izinkan kami memuji-Mu ya Tuhan. Izinkan kami menyanyi dan bersyukur kepada sebagai orang-orang yang bernafas oleh karena hembusan-Mu. Maka kami juga boleh persembahkan itu, mengembalikan itu bagi hormat, kemuliaan, kebesaran. Terima kasih Bapa. Kami sudah terima roti dan air aku. Kami sudah terima penggenapan janji firman. Kami sudah terima pertolongan. Bahkan kalau ada yang lemah, kalau ada yang sakit, dengan percaya dengan iman, kami sudah menerima kesembuhan yang ajaib, yang daripada Tuhan, kekuatan yang baru, semangat, jalan yang baru ya Bapa, masa depan. Sesungguhnya Tuhanlah sumber dari semuanya, sumber dari segala-galanya. Kami bersukacita, kami terima semuanya dengan iman demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang diberkati katakan amin, amin. Terima kasih silakan. Kembalikan kepada puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan Tuhan Kudus. Kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Willy pelayanan mereka datang kembali pelayanan kita. Puji Tuhan dan teman-teman seperti biasa hari Minggu Pistol Rumah Tangga. Hari Minggu Pesta Rumah Tangga di Ibu Surikati. Ya, hari Minggu kita piston rumah tangga di rumah tangga Ibu Surikati, dan hari Minggu sekolah minggu seperti biasa. Dan hari Rabu kita kembali berbakti seperti biasa. Demikian pengumuman, mari kita tutup kebaktian kita. Kami minta semua bagi berdiri, mari kita naikkan kami syukur. Kami mohon Bapak Pendeta Willy. Dengan iman kami percaya semua diberkati oleh Tuhan, semua disertai oleh Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Gatot sekeluarga. Biarlah Tuhan yang akan terus memimpin, Tuhan yang akan terus membawa, Tuhan yang akan terus menyertai bersama dengan keluarga di tempat ini, bahkan dengan para pelayan majelis, aktivis, seluruh jemaat GPDI Eklesia Sumber Brantas. Tidak ada yang dipisahkan dari kasih Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Anak-anaknya, keturunan-keturunannya
cucu-cucunya, semua ada di dalam penyertaan dan berkat yang daripada Tuhan. Hamba berdoa berkati setiap pekerjaan usaha, mata pencariannya. Tuhan juga senantiasa memberi kesehatan, kekuatan kepada seluruh jemaat, sehingga kami boleh giat beribadah, giat melayani, giat untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat dari sorga, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Putra, serta pimpinan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Terimalah segala berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan Amin.